Bersama masih ada asa bagi timnas Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Lalu apa yang harus diperbaiki pasca laga melawan Uzbekistan dan apa yang perlu dipersiapkan jelang laga melawan skuad muda Irak pada Kamis mendatang. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat sore Bung Erwin. Selamat sore. Oke, Bung Erwin, mengapa permainan timnas Garuda Muda di laga semifinal lawan Uzbekistan itu terkesan tidak berkembang dan juga tertekan? Oke, Uzbekistan itu adalah tim yang menurut saya setelah pertandingan semalam ya, saya lihat lawan Arab dan semalam itu salah satu tim kandidat juara karena cara mainnya yang begitu lengkap ya. Apa yang membuat permainan timnas Indonesia tidak berkembang? Karena memang pressing yang luar biasa yang dilakukan oleh para pemain Uzbekistan. Sehingga ketika para pemain timnas mendapatkan bola, itu sangat mudah untuk lepas karena pressing yang segera dilakukan oleh pemain-pemain Uzbekistan ini sangat cepat ya, sangat cepat, sangat ketat, dan tidak memberikan banyak kesempatan bagi pemain-pemain Indonesia U23 untuk lepas dari tekanan. Untuk lebih lama menguasai bola itu susah sekali. Sering kali bola itu justru lepasnya di daerah pertahanan sendiri. Ya, kelihatan sekali beda waktu menghadapi Korea Selatan ketika pemain Indonesia bisa mengimbangi. Saya menduga ada faktor kelelahan stamina fisik dari pemain Indonesia sehingga tidak bisa mengimbangi permainan pressing yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan. Karena dari pertandingan pertama sampai pertandingan semifinal semalam, itu susunan pemain, starternya pemain Indonesia itu relatif mungkin sekitar 70%, 80% pemainnya tidak berubah. Ya. Kalaupun ada yang berubah itu karena ada yang terkena kartu merah atau terkena cedera. Tapi kalau cedera nggak ada, terkena kartu merah. Ivar Jenner nggak bisa main, terkena kartu merah. Justin Hubner di pertandingan pertama nggak main karena dia belum datang dari Jepang. Jadi mungkin ada faktor itu juga dibandingkan dengan Uzbekistan. Kalau Uzbekistan itu dari pertandingan pertama sampai semifinal semalam itu formasinya tetap 4-2-3-1, tapi pemainnya itu ditukar-tukar. Oke. Ada rotasi yang dilakukan oleh pelatih Uzbekistan sampai dengan pertandingan semifinal semalam. Bahkan pemain nomor 10-nya semalam yang dari babak penyisihan sampai perempat final itu main terus karena dia kapten tim dan main full time, semalam dicadangkan. Bisa dilihat bagaimana rotasi yang dimainkan oleh pelatih dari Uzbekistan. Pemain nomor 10 masuk di babak kedua, impact-nya langsung luar biasa. Indonesia kebobolan 2 gol di babak kedua dan peran dari pemain nomor 10, kapten tim Jalaludinov namanya kalau nggak salah, nomornya nomor 10. Itu perannya luar biasa. Tapi dari situ bisa kita lihat bahwa rotasi pemain yang dilakukan oleh pelatih Uzbekistan itu sangat-sangat bermanfaat dalam jadwal yang padat dan ketat. Oke, jadi Bung Erwin, apa saja yang harus menjadi evaluasi dari strategi melawan Uzbekistan kemarin? Mengingat ada gol bunuh diri juga dari Pratama Arhan di menit ke-86. Nomor 1, Indonesia pernah mengalami situasi seperti ini ya. Kalah, kontroversi dari wasit, ada kartu merah dari pertandingan pertama menghadapi Qatar, menghadapi tuan rumah. Situasinya kurang lebih sama. Mungkin Indonesia sekarang tidak terkena penalti ya, tapi ada gol yang dianulir, itu yang membuat menurut saya itu juga salah satu faktor yang membuat Indonesia kehilangan konsentrasi dan sehingga gol dari Uzbekistan semalam tercipta. Yang pertama adalah bagaimana membenahi mental, bagaimana membangkitkan mental kembali. Lupakan pertandingan lawan Uzbekistan, itu faktor non teknis. Kalau soal faktor teknis dalam waktu yang singkat susah untuk digenjot ya, untuk ditingkatkan dalam waktu singkat dengan drastis. Tapi faktor mental, faktor motivasi, semangat itu yang menurut saya lebih penting karena pertandingan menghadapi Irak sama menentukannya untuk tiket kelolosan ke Olimpiade. Jadi lupakan pertandingan lawan Uzbekistan sambil menyiapkan skenario ketika nggak ada Rizky Ridho udah pasti nggak bisa main karena akumulasi terkena kartu merah. Jadi yang lebih penting adalah faktor non teknis kalau menurut saya ya, nomor 1. Nomor 2 ya menyiapkan faktor teknis, bagaimana cara mainnya ketika menghadapi Irak, sudah punya pengalaman dengan pressing yang luar biasa dari Uzbekistan dan susah sekali untuk lepas dari tekanan. Possession semalam 60 sekian banding 30 sekian, dominan sekali
Uzbekistan. Indonesia sama sekali nggak melepaskan tendangan ke arah gawang. Hanya 4 percobaan, 0 ke arah gawang. Itu membuktikan bahwa luar biasa tekanan dari Uzbekistan. Uzbekistan melepaskan 28 tendangan ke arah gawang Indonesia, percobaan. Tapi yang on target 4. Ya, mereka bisa mencetak 2 gol. 28 dibanding 4 percobaan ke arah gawang. Itu kan luar biasa sekali dominasi dari Uzbekistan semalam. Oke. Mengingat Shen Yinhao yang tampil sebagai wasit dalam laga kemarin ramai juga dibicarakan gitu ya warganet karena sejumlah keputusan kontroversialnya. Apa catatan Anda soal ini? Ada 2 yang paling yang paling dibicarakan. Yang pertama tentu adalah gol dari Ferrari yang dianulir. Dilihat dari berbagai macam sudut, memang ada yang kalau dilihat dari sini nggak offside, Sananta dilihat dari sini offside, tapi di dalam ruang VAR itu apa yang ada di dalam ruang VAR itu nggak semuanya ditampilkan di layar gitu, nggak semua ditampilkan terutama di layar TV ya. Jadi saya pikir apa yang diputuskan oleh wasit terkait gol Ferrari yang dianulir itu juga sudah benar gitu. Juga ada yang menyebutkan bahwa sebelumnya ada kontak yang dinilai sebagai pelanggaran gitu antara Sananta dengan bek dan kiper dari Uzbekistan. Yang kedua tentu kartu merah yang diterima oleh Rizky Ridho gitu. Ya ada yang bilang follow through, tapi setelah dilihat dari tayangan ulang kan dia kakinya memang lurus ke depan, tapi setelah mengenai bola ke samping gitu. Ke sampingnya itu ya akhirnya ke arah area yang berbahaya, dan itu memang dibilang kartu merah langsung ya memang itu ganjaran yang biasanya dikasih oleh wasit, dan itu sudah ditayangkan oleh VAR. Apapun itu ya memang harus diterima gitu. Mungkin satu-satunya keputusan yang kok gitu ya waktu Witan dilanggar di ujung kotak penalti di luar, kok bukannya tendangan bebas malah drop ball. Itu yang mungkin menjadi salah satu tanda tanya juga. Tapi itu kan bukan sebuah pelanggaran yang krusial karena itu kan di luar kotak penalti. Meskipun itu bisa menciptakan peluang, tapi bukan pelanggaran yang krusial. Misalnya di dalam kotak penalti, pelanggaran atau handball itu kan bisa menyebabkan penalti yang peluang golnya besar sekali gitu. Jadi kalau bertanding di perebutan peringkat ketiga, Indonesia dan seluruh pemain, Coach Sintayong juga, itu harus menyiapkan mental untuk kondisi-kondisi yang seperti itu gitu. Karena dengan kondisi yang seperti itu bisa mengganggu konsentrasi, fokus, disiplin, itu bisa terganggu. Sudah terjadi 2 kali ketika menghadapi Qatar, menghadapi Uzbekistan semalam. Oke. Jadi selain mental yang harus siapkan, apa modal kita melawan timnas Irak nanti? Teknis yang jelas ya. Teknis Indonesia diuntungkan dengan kembalinya Rafael Struijk. Kehilangan Rafael semalam kelihatan sekali ya. Tidak ada pemain striker, pemain depan yang bisa menjadi tembok, yang bisa mencari ruang seperti Rafael. Sehingga bola sering sekali mudah hilang ketika bola sudah sampai ke depan, mudah hilang sebelum para pemain gelandang itu masuk ke area pertahanan lawan dengan siap. Jadi kehilangan Rafael Struijk ini bisa kembali di pertandingan nanti lawan Irak. Ya secara teknis mudah-mudahan di lini penyerangan bisa lebih tajam itu, karena semalam kelihatan sekali hanya 4 percobaan ke gawang, 0 yang ke arah gawang. Itu PR banget gitu. Jangan sampai kejadian lawan Irak, karena kalau percobaan ke gawang nggak ada atau tendangan ke arah gawang nggak ada, bagaimana bisa tercipta gol untuk menang? Secara teknis itu sih yang paling penting ya. Bagaimana bisa mencetak gol setelah semalam itu susah sekali untuk keluar dari tekanan. Oke, Bung Erwin, seberapa optimis Indonesia bisa berada di peringkat ketiga dan berapa prediksi skor Indonesia versus Irak nanti? Kalau dilihat dari kualitas permainan ya, Irak 4 tim semifinalis ya, Irak, Uzbekistan, Indonesia serta Jepang. Ya memang yang masuk ke final memang lawan standing Uzbekistan dan Jepang. Sementara Indonesia menurut saya seimbang kalau lawan Irak ya, cenderung lebih seimbang. Irak juga pernah kalah di penyisihan grup, kalahnya lawan Thailand. Tapi mereka juga bisa menang lawan Arab Saudi, sama seperti kita. Indonesia kalah lawan Qatar, tapi bisa juga menang lawan Korea Selatan. Jadi menurut saya secara teknis seimbang. Tapi kalau sudah di pertandingan terakhir gini, mungkin pertandingannya juga skornya nggak akan besar, 1-0 atau 2-1. Tetap optimis Indonesia bisa menang. Oke, kita nantikan dalam laga nanti Indonesia versus Irak. Terima kasih Bung Erwin atas diskusinya di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.